Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Rektor Universitas Airlangga beserta jajarannya, para rektor kedua tinggi di Provinsi Jawa Timur yang mewakili Profesor Wali Kota Surabaya, Ketua dan Sekretaris Senat Akademi Universitas Airlangga beserta jajarannya, Ketua dan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Airlangga, para calon rektor Universitas Airlangga, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita memiliki kesempatan untuk menyaksikan 3 orang calon rektor yang akan memimpin Universitas Airlangga 5 tahun ke depan, 2015-2023. Acara debat publik ini adalah acara yang pertama kali dilaksanakan oleh sebuah universitas di Indonesia. Debat publik kita harapkan bisa menghasilkan pimpinan universitas yang bermutu dan tentu juga transparan di mata publik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, saya akan perkenalkan nomor urut 1, tidak berdasarkan ranking atau unggulan, tapi karena berdasarkan undian saja. Nomor urut 1 adalah Profesor Joko Santoso, Dr. PhD, SPPD, KGH, Dinas. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran. Tempat, tanggal lahir, Jombang, 20 yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan sebagai sumber belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2011. Wakil Rektor 2 bidang sumber daya dan keuangan. Tempat dan tanggal lahir Gresik, 6 Agustus 1965. Prestasi beliau yang pertama adalah mengawal laporan keuangan UNER. 7 tahun berturut-turut mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, memupuk tabungan universitas menjadi 10 kali lipat, dari 40 miliar menjadi 400 miliar rupiah. Yang ketiga, membina Yayasan Yatim Mandiri sehingga berhasil mengumpulkan dana 60 miliar setahun dan menyediakan fasilitas sekolah untuk yatim mulai SD, SMP, SMA dan dalam proses pendidikan Umi Atiyah Apoteker MS. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Farmasi. Tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 7 April 1956. Prestasi beliau yang pertama adalah dosen teladan kedua UNER tahun 1996. Yang kedua, Dex Award Oral Presentation pada Seminar Nasional Farmasi tahun 2011. Ketiga, anggota Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia pada PP Ikatan Apoteker Indonesia 2014-2019.
Keempat, anggota Komite Farmasi Nasional 2011-2017. Yang kelima, pengurus harian sosial. Tapi outputnya para alumni itu belum dijelaskan bagaimana menjalin hubungan secara nasional di berbagai daerah dan dari berbagai fakultas. Dan saya banyak yang memberikan andil yang besar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah sekarang pertanyaan saya sejauh mana jalinan fungsional yang dibangun seandainya di antara ketiga kandidat menjadi rektor, membangkitkan bahwa nanti dana itu digunakan dari seringkali kami sampaikan, kalaupun harus 100% yang masuk ke UNER ini adalah anak-anak yang tidak mampu saja, maka semuanya akan mendapatkan UKT 1. Jadi intinya di sana, kan? Jadi kita dapat kasih 10, 20 berapa, kan? 30% pun yang tidak mampu, yang yatim piatu dan lain-lain masuk UNER, pasti akan UKT 1 dan kita permudah. Bahkan kalau mungkin kita bebaskan, kan? Harus ada definisi dan lain-lain. Jadi tadi begini, Undang-Undang Dasar kita itu menyatakan bahwa salah satu tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan otak warga negara, tapi mencerdaskan kehidupan. Oleh sebab itu, ketika agak kurang cocok dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar, pasal 31 itu diamandemen. Kalau tadinya dikatakan pemerintah memajukan pengajaran nasional, diubah menjadi pemerintah memajukan pendidikan nasional. Itu yang cocok untuk mencerdaskan kehidupan itu pendidikan, bukan pengajaran. Itulah yang kemudian melahirkan tadi excellence with morality, keluhuran Pak Joko, kemudian memastikan bahwa alumninya berperilaku untuk menyelesaikan problem, sehingga kami juga butuh database dari Muhammadiyah Surabaya. Apa sebetulnya problem-problem yang menjadi agenda, sehingga misalnya kami mau melakukan riset, ya katakan riset mandat dari Muhammadiyah, sehingga berdasarkan hasil riset itu ada policy, sehingga sama-sama maju. Artinya Muhammadiyah bisa menyelesaikan persoalannya, kemudian kami yang akan mensupport intelektualnya, dan kemudian sampai dengan hasilnya supaya bisa menjadi policy untuk meningkatkan dari B sampai semua. Bagaimana mengolahnya itu? Untuk Bu Umi, Bu, sekarang ini persoalan yang kata Ibu tadi agar dosen itu bagus, bermutu dan sebagainya. Sering di perguruan tinggi itu banyak sekarang ini kasus plagiasi, pencurian karya tulis orang. Dan saya kira dulu ada kebijakan bagaimana agar dosen itu menulis dengan baik dan benar, tetapi kemudian itu masih terjadi. Dan apa yang menyebabkan UNER itu unggul dibanding yang lain? Kalau UNER itu bisa melakukan fungsi pembina, TJ UNER yang nah, kalau UNER bisa melakukan fungsi pembina itu, saya punya keyakinan kita tidak yakin, insya Allah apa yang kita lakukan tadi akan dicapai. Saya ingin pandangan tertentu. Menurut saya, salah satu yang perlu dilakukan UNER sebagai fungsi pembina itu adalah UNER harus bisa menjadi fungsi pencerah bangsa. Melalui apa? Melalui membentuk suatu kajian-kajian strategis yang levelnya bukan sekedar level biasa, bisa melakukan lembaga-lembaga atau serta internasional. Sehingga bangsa ini punya panduan, punya background yang sudah dihasilkan. Sementara waktu